Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel bersama saya Fazar. Kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial kepada kalian semua bagaimana cara penggunaan Google Meet. Di mana Google Meet ini saat ini banyak perannya digunakan di era-era pandemi. Karena Google Meet dapat memberikan fasilitas atau cara-cara agar kita dapat melakukan komunikasi secara dua arah dan bersama-samaan dengan banyak orang. Makanya Google Meet juga sering sekali sekarang digunakan sebagai media untuk belajar, yaitu untuk belajar tatap muka dan juga digunakan untuk rapat-rapat di sektor-sektor bisnis mungkin dan lain di pemerintahan dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan mulai. Dalam memulainya, Google Meet ini dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan email pribadi dan yang kedua menggunakan email yang sudah menjadi email Google Suite atau artinya dia sudah memiliki fasilitas yang lebih dari sekedar yang umum, karena kalau kita menggunakan Gmail biasa itu ada batasan waktunya. Oke, baik, kita akan mulai. Nah, yang pertama kita tinggal klikkan atau ketikkan Google Meet. Nah, ini dia Google Meet. Tampilan nih logo Google Meet. Nah, di sini kita bisa pilih meet.google.com. Kita bisa pilih yang ini. Kita klikkan. Nah, di sini kita bisa langsung start a meeting atau kita bisa sign in dulu. Nah, kita lihat nanti perbedaannya. Mungkin yang pertama kita akan langsung mulai di start meeting atau langsung ketika sudah ada teman atau kemudian Bapak Ibu guru yang sudah membuat code-nya atau meeting code-nya, bisa kita hanya tinggal klik meeting kodenya atau kita tuliskan meeting kodenya di sini. Nah, ketika kita start meeting, kita coba di sini, kita lakukan start meeting. Nah, ternyata dia akan meminta akun atau meminta sign in terlebih dahulu, akun yang harus digunakan. Oke, di sini kita akan coba gunakan akun yang sudah berlangganan atau di sini akun Suite, Google Suite. Oke, kita ada yang salah. Oke, sorry, salah sini. Oke, ketika kita sudah melakukan sign in, nah karena tadi kita langsung meeting, dia akan langsung muncul atau langsung mendirect kita ke dalam Google Meet. Nah, ini tampilan Google Meet-nya. Tampilan Google Meet di sini ada mulai dari link. Nah, link ini bisa langsung kita kopikan, kita kirimkan di WhatsApp group atau di manapun agar orang lain dapat mengikuti meeting kita. Nah, di sini ada add others juga. Jadi kita bisa menginvite orang melalui email. Jadi kita harus ketikkan email satu-satu, memang ini cukup sulit kalau seperti ini. Jadi lebih baik bisa kita copy link dan kita kirimkan. Oke, kemudian ini tampilannya bisa kita lihat dimulai dari toolbar yang ada di bawah. Di sini ada mic. Nah, ini off, artinya mic bisa kita off. Kemudian ada kamera on off. Kemudian di sini ada turn on caption. Turn on caption itu fungsinya ketika kita berbicara, dia akan mengikuti caption omongan kita. Nah, mungkin kalau menggunakan bahasa Indonesia dia nggak bisa menjawab. Let's try with English. Kalau mungkin tuh, let's try with English. Dia akan mendeteknya. So, this caption is used if you use English. Oke. Nah, kita turn off lagi. Yaitu untuk penggunaan dari caption. Nah, di sini juga ada raise hand. Nah, di sini fungsinya kita untuk mengangkat tangan. Nanti apa bedanya? Kita bisa lihat di partisipan ketika kita raise hand, maka di sini kita akan naik ke atas. Jadi ada siswa atau ada mungkin peserta dalam meet ini yang ingin bertanya bisa raise hand. Maka namanya akan naik ke atas. Kemudian selain raise hand di sini ada share screen. Nah, kita bisa pilihan share screen. Share screen ada 3 pilihan, ada your entire screen, a window, atau tab. Nah, satu persatu saya jelaskan. Untuk your entire screen, jadi kita akan meng-share
screen yang kita lihat ke orang lain. Jadi apapun yang kita lihat, maka orang lain juga akan melihat yang sama. Nah, ini langsung tinggal diklik dan share. Kemudian untuk yang kedua, ada a window. Nah, kalau a window ini kita bisa meng-share sesuai tab yang mau kita berikan. Misal ada PowerPoint, ada Excel, kemudian ada Google, tab Google, itu juga bisa di-share melalui share an application window. Jadi kita tidak meng-share secara keseluruhan screen kita, hanya bagian dari screen kita. Kemudian yang ketiga ada a tab. Nah, untuk tab ini akan lebih baik digunakan ketika kita ingin sharing mungkin yang ada berisi video YouTube atau web yang berisikan suara-suara. Nah, ini lebih baik pilih share a Chrome tab. Karena dengan memilih ini, kita bisa meng-share audio juga. Jadi apa yang kita dengar, audiens pun juga akan mendengarnya. Nah, ini penggunaan dari share a Chrome tab. Nah, untuk share screen ini tergantung bagaimana penggunaan kalian. Apakah ingin meng-share secara keseluruhan layar kalian, atau hanya ingin meng-share PPT-nya, atau hanya ingin memberikan web atau link YouTube atau tab dari Chrome yang berisikan suara-suara, itu bisa kita gunakan tab. Nah, ini function dari versionnya. Kemudian di sebelahnya ada titik 3. Nah, di titik 3 ini ada banyak sekali pengaturan. Dimulai dari whiteboard. Nah, whiteboard ini itu digunakan untuk kita menulis seperti papan tulis. Namun whiteboard ini dia akan mengkoneknya ke akun Google-nya, nanti ke Drive juga dikonekkan. Ketika kita start a new whiteboard, nah kita tunggu sejenak, nah, dia akan mendirect kita masuk ke dalam Google Jamboard. Nah, ini juga salah satu application yang diberikan oleh Google. Nah, ketika kita menulis, ya sini sudah bisa semua kita tulis. Seperti itu. Nah, nanti ini hasilnya akan tersave di Drive akun di mana kita membuat meeting ini. Oke, itu whiteboard-nya. Kemudian di sini ada record a meeting. Nah, record meeting ini dapat kita gunakan dan hasil recordnya nanti akan masuk ke dalam email kita yang digunakan untuk membuat akun atau untuk membuat ruang meet ini. Jadi dia akan mengirimkan, tidak meng-save-nya langsung ke dalam komputer kita. Oke, kemudian di sini ada change layout. Oke, untuk change layout ada pilihan auto, ada pilihan tilt. Nah, biasanya kalau dalam proses pembelajaran atau ketika kita ingin tatap muka dan melihat seluruh peserta atau audiens, maka pilih yang tilt. Nah, tilt ini ada mulai dari 6 untuk 6 peserta, kemudian 9, 16, 30, 42, sampai 49. Jadi ada banyak pilihannya. Bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti gambar di sini. Nah, ini ketika tampilan hanya 6. Jadi ada 5 partisipan, tapi satunya ini gabungan dari keseluruhan dan yang satunya kita. Kemudian kalau misalnya kita ganti, nah ini ketika dia naik ke sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, sekitar 15. Atau kita pilih yang paling besar, maka secara keseluruhan akan terlihat. Semuanya terlihat dengan jelas. Nah, itu perbedaan di tilt ya. Kemudian ada spotlight. Kalau spotlight itu siapa yang berbicara akan muncul secara keseluruhan di screen kita. Dan ada sidebar. Sidebar ini yang berbicara di sebelah kiri dan ada yang kecil-kecilnya atau potong-potong kecil yang di sebelah kanan. Nah, itu pilihannya sesuai keinginan kalian. Memang paling banyak digunakan adalah yang tilt. Oke, selanjutnya di sini ada full screen. Oke, kalau untuk full screen jadi full seperti ini, semuanya tidak ada toolbar yang bawahnya. Oke, mungkin kita ambil full screen dulu. Kemudian ada change background. Jadi kalau kita mau meet dan kita mau mengganti background kita, di sini sudah ada background-background yang menjadi atau yang sudah diberikan oleh Google Meet, banyak pilihannya. Oke, kemudian ada juga di sini caption yang tadi, terus use a font for audio. Jadi bisa saja kita pilih use font for audio. Nah, di sini fungsinya adalah audio akan dikirimkan ke handphone kita. Nah, seperti itu. Jadi dia melalui via telepon. Kemudian ada report kalau ada problem, troubleshooting, ada setting lagi. Nah, di setting ini kita bisa mengatur dimulai dari audio. Jadi mikrofonnya mau pilihannya yang mana, ada pilihannya. Kemudian speakernya yang digunakan juga yang mana, bisa diatur, kita juga bisa tes. Kemudian untuk video, ini terkait kamera. Kamera mana yang kita gunakan? Di sini kenapa file? Karena saya sedang menggunakannya juga di app yang berbeda.
Nah, untuk send resolution-nya kita bisa auto, high definition atau standar tergantung. Lebih baik kita pilih auto karena untuk auto dia akan menyesuaikan dengan internet yang kita punya. Seperti itu. Antara auto baik send resolution atau receive dia akan mengatur. Kemudian di sini ada host control. Untuk host control di sini ada pilihan quick access. Quick access ini ketika kita nyalakan artinya semua orang mudah bisa masuk. Tapi ketika kita off-kan, maka harus host dulu yang join, kemudian hanya orang-orang yang kita invite yang bisa masuk ke sini. Kemudian mereka juga harus ask to join, jadi mereka akan menunggu sampai kita admit. Nah, people, orang-orang yang tidak menggunakan email, tidak menggunakan nama yang jelas, itu tidak akan diterima. Oke, nah terakhir, only host can deal out of a meeting. Nah, ketika kita nyalakan quick access, maka semua akan mudah dengan masuk. Share their screen. Nah, when turn off only host. Nah, ini kalau kita nyalakan semua siswa, semua orang, semua partisipan dapat mengirimkan share screen-nya. Termasuk juga chat bisa kita nyalakan atau kita matikan. Nah, ini di kontrol bagian setting. Oke, sudah semua. Selanjutnya di sini ada tombol handphone warna merah. Ketika kita klik, kita bisa leave call. Nanti kita cek yang terakhir ya. Kemudian di sini ada meeting detail. Nah, meeting detail kita bisa copy info. Nah, ini bisa kita share. Jadi orang-orang bisa klik linknya untuk masuk dalam meet kita. Kemudian di sini ada chat. Nah, kemudian di sini ada activities. Nah, untuk activities tadi ada recording sama whiteboard. Terakhir di sini ada meeting save. Nah, ini terkait quick access dan lain sebagainya. Ini semua sudah ada di setting yang tadi. Oke, nah beberapa yang perlu menjadi catatan, nah, seperti ini. Ketika kita ingin keluar, namun kelas ini atau meet ini tetap ingin dijalankan, maka pilihlah yang just leave the call. Just leave the call. Artinya kita hanya mau keluar saja dan yang di dalam tetap akan bisa berjalan. Ketika kita milih end call, maka semua akan keluar dan link tersebut akan menjadi tidak aktif atau expired. Jadi tidak dapat digunakan kembali. Oke, kita end call. Baik, itu adalah tutorial dari penggunaan Google Meet. Memang sangat bermanfaat penggunaan Google Meet ini, dapat kita gunakan, manfaatkan dalam kegiatan rapat, dalam kegiatan pembelajaran, itu bisa kita gunakan dengan baik. Syaratnya yang pertama, untuk jauh lebih banyak fasilitas, silahkan mendaftar di Google Suite for Education. Nah, biasanya instansi-instansi sekolah dan lain sebagainya sudah memiliki. Dan ketika kita menggunakan email tersebut, kita akan mempunyai yang unlimited dalam Meet-nya. Karena informasi yang belum muncul, ada kemungkinan ketika kita menggunakan Gmail yang biasa akan dibatasi waktunya. Oke, itu sekian dari saya terkait video Google Meet. Jika kalian punya pertanyaan atau punya request, silakan klik di kolom komentar, ketik komentar di bawah sini silakan. Dan jika kalian suka sama video ini, bantu silakan support dengan like, kemudian share dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.